Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Pak Kolek akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Yang kedua, siswa dapat menemukan ide pokok dalam bacaan dengan bantuan diagram. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan dengan bahasanya sendiri secara rinci. Yang keempat, siswa dapat menemukan contoh pelaksanaan pengamalan Pancasila sila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sekarang kita mulai materi yang pertama. Tumbuhan selain berkembang biak secara generatif, juga berkembang biak secara vegetatif. Bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Sekarang kita cari tahu bersama ya. Tolong perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas yang baru. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Dari kedua gambar tersebut, kita bisa tahu bahwa beberapa tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif. Jadi sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan pada makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Jadi makhluk hidup yang baru berasal dari tumbuhan induknya. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang perkembangbiakan vegetatif ya. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Sekarang kita mulai yang pertama. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan satu tunas, misalnya pada tumbuhan pisang dan tumbuhan suji. Yang kedua, umbi lapis, misalnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang ketiga, pada umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. Yang keempat, umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. Yang kelima, geragi, misalnya pada rumput teki, stroberi. Yang keenam, akar tinggal atau rizoma, misalnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Yang terakhir, spora, pada lumut dan paku sarang burung. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan yang dapat terjadi dengan cara yang pertama, cangkok, misalnya pada rambutan, mangga, dan jambu air. Yang kedua, stek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Yang ketiga, stek daun, misalnya pada tanaman begonia dan cocor bebek. Yang keempat, merunduk. Merunduk misalnya pada tanaman stroberi dan bougainville. Dan yang terakhir, teknik tempel atau okulasi. Dan menyambung, misalnya pada jeruk, durian, dan rambutan. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah yang Maha Esa. Setiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang, tolong kalian perhatikan bacaan berikut ini. Dari bacaan ini, kalian bisa menentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Untuk memudahkan, bisa menentukan atau mencari ide pokok dari setiap paragraf, kalian bisa membuatnya dalam bentuk diagram. Selanjutnya, dari ide pokok setiap paragraf
tadi kalian bisa mengembangkannya dalam bentuk paragraf dengan bahasa kalian sendiri. Mengembangkannya, kalian bisa membentuk paragraf, kemudian dibuat dalam bahasa sendiri. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sekarang, tahukah anak-anak bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, tetapi ada juga yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita bernapas memerlukan tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup, yang oleh karena itu manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kalian bahwa ikut melestarikan tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Berikut yang terkandung dalam nilai Pancasila, sila ketiga. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dari beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga dalam wujud kita pelestarian terhadap tumbuhan, bisa juga dalam bentuk bekerja sama dalam menanam tanaman di lingkungan sekolah. Jadi bentuk kerjasama anak-anak adalah menjaga kelestarian tumbuhan tadi dengan cara bergotong royong bersama-sama. Kita merawat semua tumbuhan yang ada di muka bumi ini, sehingga kelangsungan hidup mereka akan selalu terjaga selamanya. Demikian pembelajaran kali ini. Pak Khalid minta maaf jika ada salah kata. Selain itu, saya berpesan kepada anak-anak semua untuk selalu menjaga kesehatan, meningkatkan iman kalian walaupun kita berada di rumah. Kita harus tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.